Jimin memandang wajah Yen yang tertidur lelap di atas ranjang. Pengaruh obat bius membuat gadis itu tidak sadarkan diri. Jin paham mengapa Taeyong sangat mencintai Yen secara fisik. Gadis itu sangat menarik. Bahkan kamar hotel tersebut sudah ada kamera tersembunyi yang akan merekam semua kegiatan mereka. Rekaman itu akan dikirimkan ke Taeyong, maka pria itu akan hancur. Jimin menyentuh Yen, mengarahkan wajahnya mulai dekat dengan wajah Yen dan hendak mencium gadis itu yang belum sadar. Namun anak kecil Jimin berteriak bahwa ini semua keterlaluan. Ada nuraninya berbisik agar tidak Yen. Namun Jimin tetap mendekatkan wajahnya dan penuh yang selalu membuatnya penasaran itu dengan sekali. Kemudian melepaskannya, Jimin kembali mengusap pipi Yen dan menatap wajah itu dengan penuh arti. Saat ini Jimin juga merasa hidup menjadi damai karena terus dihantui rasa bersalah. Jimin tahu Sora akan murka jika tahu rencananya gagal, tapi Jimin memang tidak bisa melakukannya lagi. Dia ingin berhenti. Presiden Korea Selatan paksa masuk rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Diduga penyebabnya yaitu karena serangan jantung mendadak. Sang istri Pak Sora menjelaskan bahwa suaminya itu mendapatkan serangan jantung saat berada di rumah dan sedang istirahat. Menurut keterangan Pak Sora, suaminya juga mengalami riwayat sakit jantung. Baiklah Tuhan, Anda juga sebaiknya hati-hati. Dia masuk ke dalam mobil dan mengendarainya dengan kencang. Dia merasa terbakar emosi. Dia merasa hal ini tidak wajar. Pasti semua karena ulah Sora. Taeyong tiba di rumah sakit dan langsung melangkah masuk. Dia melihat banyak wartawan dan awak media yang berdiri di depan gedung rumah sakit. Mereka menunggu kabar terbaru dan perkembangan Presiden Park San-woo. Masih banyak isu yang berhembus di kalangan masyarakat, walaupun Sang-woo sering turun tangan membantu rakyat kecil. Taeyong benar-benar tidak peduli kali dia kemudian berjalan menerobos kerumunan wartawan tersebut. Blitz kamera berkali-kali mengenai wajah Taeyong dan gambarnya diambil sebanyak mungkin. Tuan Park Taeyong, Anda putra, apakah benar Presiden Park mengalami sakit jantung? Menjawab pertanyaan kami, Tuan. Tuan, apa benar Presiden Park mengidap riwayat penyakit jantung? Taeyong masuk ke dalam dan melihat ayahnya terbaring tak sadarkan diri dengan oksigen yang membungkus mulut itu. Dia melihat Sora duduk di seranjang Sang-woo. Sora tersenyum melihat kedatangan Taeyong. Sebaiknya kau keluar, aku ingin di sini sebentar, ucap Taeyong secara terang-terangan mengusir Sora. Namun wanita itu masih tersenyum senang, masih peduli. Ini semua gara-garamu, Taeyong.
Baiklah, aku akan keluar gunakan waktu-waktu yang berhargamu sebelum kau kehilangan segalanya. Dari Sora. Setelah itu wanita itu keluar. Taeyong memejamkan matanya dan mendekati Sangwoo yang terbaring lemah. Taeyong memperhatikan wajah itu. Dia ingat Sangwoo adalah sosok yang penyayang, bahkan hidup mereka bahagia sebelum Sora datang. Taeyong merasa dari sesak, tangannya terulur menyentuh tangan Sangwoo dan mengusapnya. Dia tahu ini semua karena ulah Sora. Ayah tidak mengidap penyakit jantung. Dan mata Taeyong jatuh. Dia sedikit menyesal atas tindakannya terakhir kali. Zoe dan Matthew sudah sangat khawatir karena Ian menghilang. Bahkan Hyunjin dan Stella juga berada di tempat Ian. Mereka tidak bisa menghubungi gadis itu. Sungguh sudah melaporkan kepada polisi. Masalahnya Ian sudah pergi selama 2 hari tanpa jejak. Bahkan mobilnya masih tertinggal basement rumah sakit. Matthew terlihat paling khawatir, firasatnya sangat buruk saat ini. Stella mengeluarkan ponselnya. Saat ini mereka berada di depan pintu apartemen Yen. Hyunjin berusaha menelpon klien-klien yang berada di daftar pertemuan Yen, namun hasilnya nihil. Kita harus ke kantor, emailnya ada di komputer kantor. Baiklah, ayo kita ke kantor. Hyunjin dan Stella bergegas menuju kantor, namun langkah mereka terhenti saat melihat Taeyong tiba-tiba datang. Taeyong juga bingung kenapa kedua sekretaris Yen ada di depan apartemen Yen. Bukankah seharusnya mereka bekerja? Hyunjin merasa semuanya semakin tidak beres. Dia mendekati Taeyong. Kau tahu Nona Yan menghilang sejak kemarin. Bahkan kami berusaha mencarinya. Mobilnya bahkan ada di basement rumah sakit sampai sekarang. Kami mengira dia bersamamu. Aku rasa sesuatu terjadi padanya. Taeyong merasa terkejut dan syok. Dia merasa ini semua bagaikan mimpi. Tangannya bergetaran mengepal erat sampai akhirnya ponselnya berbunyi. Ian diculik dan dibawa ke Guangzhou. Aku memberi tugas kepada kalian untuk melaporkannya kepada polisi dan memantau keadaan di sini. Ada misi yang harus kalian kerjakan. Aku percayakan kepada kalian. Belum sempat Hyunjin dan Stella mencerna semuanya, Taeyong sudah pergi. Pria itu setengah berlari menuju basement. Dia menghubungi Johnny. John, kurasa kau tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Kita lakukan sekarang dan tidak perlu ditunda lagi. Ian dalam bahaya. Baik, Tuan. Ian membulatkan matanya saat mengetahui kaki dan tangannya terikat dengan kuat. Saat ini dia duduk di atas kursi dan sama sekali tidak bergerak. Ian merasa jantung berpacu dengan kuat. Dia mengedarkan pandangannya. Tidak ada siapapun di sana. Tempat tersebut menyerupai gudang tidak terpakai. Cahaya termaram dan barang-barang tua berserakan. Ian berteriak lagi. Dia ingat saat ini dia sedang hamil. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada bayinya? Ian harus keluar dari tempat ini. Ian menggerakkan tubuhnya sampai ikut kursi bergerak.
Saya menyedihkan. Ian terkejut mendengar suara itu, dan kali ini ia melebarkan matanya saat mendengar seorang berjalan ke arahnya dengan angkuh dan kedua tangan bersedekap di dada. Ian sungguh dibuat bingung dan dia tidak menyangka kenapa suara yang menculiknya bukankah yang jahat itu sanggup. Suara tersenyum ke arah Ian. Bahkan bukan senyuman lembut, namun senyuman yang terlihat menakutkan seperti psikopat. Dibanding pala lipstik merah darah itu sangat kontras dengan wajah suara yang terlihat mengerikan. Bahkan Ian melihatnya takut. Suara cengkram dagu Ian agar gadis itu menatap ke arahnya. Air matanya jatuh ke dia sangat takut. Ian berdoa dalam hati agar ada yang menolongnya. Kau tahu kenapa aku membawa sial? Ian menjalankan kepalanya lemah. Karena kau menguasai Taeyong, membuatnya jatuh cinta dengan wajah murah ini, membuatku terus gagal mendapatkan apa yang kuinginkan. Semua karenamu. Aku tidak tahu apa-apa. Aku melepaskan. Apa maksudmu? Suara tertawa dan kencang di depan wajah Ian. Matthew adalah pembunuh. Bahkan dia yang membunuh ibu kandungnya Taeyong, Pak Yera. Sontak tubuh Ian mendadak lemas. Dia terlalu syok untuk menerima kenyataan itu. Ian sama sekali tak percaya. Dadanya sesak dan diselimuti rasa sakit dan kecewa. Ian takut, dia takut Taeyong akan membencinya. Kau lihat, dia sangat mencintaimu. Sampai sertifikat kepemilikan uangnya sudah ada namamu di sini, mengharukan sekali. Ian terkejut bagaimana bisa Sora mendapatkan dokumen berharga itu. Jika Sora menyuruhnya untuk tanda tangan, Ian sama sekali tidak sudi. Dia tidak akan melakukannya. Sebaiknya kau tanda tangan. Setelah itu kau akan aman, anak baik. Bisik Sora di telinga Ian. Sora mengambil pena tersebut dan kembali Pak memaksa Ian, namun Ian memberi perlawanan dengan keras. Cepat brengsek, tidak akan. Ian menjerit kesakitan saat jemarinya dipelintir dengan kuat oleh Sora. Rasanya jemarinya tangan akan patah. Pintu gudang tersebut terbuka. Tentu saja hal itu membuat Ian dan Sora menoleh. Ian ingin menangis saat dia sangat merindukan Taeyong. Dia merindukan pada itu siang dan malam. Dan ada sesuatu yang ingin Ian katakan namun belum sempat. Dia ingin Taeyong tahu bahwa saat ini dia sedang mengandung buah hatinya. Taeyong dengan geram, semuanya ternyata ulah Sora. Wanita itu sudah bertindak sejauh ini. Kau tidak hanya merebut orang lain, tapi sekarang menangkap menjadi pengemis rendah. Bahkan kau tidak dia mulia dari sekitar seonggok sampah. Sora tersenyum. Aku tidak merasa bersalah. Itu salah ibumu yang membawaku hidup di tengah kalian. Dan aku bersumpah menyesal membiarkan ibuku memungut anjing kotor sepertimu dan sekarang malah ingin memakan tuannya.
Suara Yan bergetar hebat, suara tertawa kecil, kemudian anak buah seorang mulai muncul dari gudang tersebut. Jumlahnya belasan orang dan saat ini mengepung Taeyong. Beliau napak Taeyong, aku rasa kau tahu keputusan paling tepat yang harus kau pilih. Yan semakin ketakutan, posisinya sangat genting saat ini. Yan rela mati asalkan Taeyong benar-benar saja. Mungkin karena kehadirannya Taeyong berada dalam bahaya sekarang. Suara tersenyum, dia memerintahkan salah satu anak buahnya memberikan dokumen dan pena tersebut. Taeyong menerima dokumen tersebut dan membuka tutup penanya. Yan menggelengkan kepalanya pelan. Sebaiknya kau singkirkan dari kepala Yan. Sudah kan, jadi lepaskan Yan. Kau naif sekali Taeyong. Kau pikir aku akan melepaskannya? Aku akan sekarang sekalian denganmu. Kalian akan mati bersama di tanganku. Yan memejamkan matanya, air mata ketakutan mengalir membasahi pipi itu. Yan merasa hal akan tiba. Apakah kisahnya terus tragis seperti ini? Jika dia tidak ditakdirkan dengan Taeyong, kenapa mereka harus bertemu? Taeyong, aku mencintaimu. Kau hanya perlu tahu bahwa aku sedang mengandung buah hati kita. Sebuah kehidupan baru ada di dalam sana. Jika aku pergi, maka dia akan ikut bersamaku. Setidaknya aku bahagia karena ada yang menemaniku di sana.